Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mendemonstrasikan salah satu model computer vision terbaru yang dikembangkan oleh Meta AI, yaitu Segment Anything Model atau SAM. Topik yang kami angkat adalah segmentasi objek pada citra menggunakan deep learning. Segmentasi ini berbeda dengan klasifikasi atau deteksi objek. Kalau klasifikasi cuma menyebutkan kelas gambar dan deteksi memberikan bounding box, maka segmentasi menghasilkan max pixel-pixel yang tepat mengikuti kontur objek. Jadi outputnya jauh lebih detail. Model yang kami gunakan berasal dari repositori resmi Meta AI di GitHub, lengkap dengan paper referensinya yang dipublikasikan di ICCV 2023. Kami tidak menuliskan kode dari nol, melainkan mengklon repositori tersebut dan jalankan di Google Colab untuk memahami cara kerjanya secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang dan tinjauan pustaka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Jadi, di sini kita akan memahami latar belakang dan juga daftar pustakanya gitu ya, tinjauan pustakanya. Nah, jadi terlihat seperti yang ada di layar. SAM ini diperkenalkan oleh Alexander Krylov dari tim AI pada tahun 2023. Jadi idenya itu cukup biasanya kalau kita mau buat model itu khusus segmentasi kita perlu melatih dulu, kita beli label-label dulu untuk objek-objek yang ingin dideteksi. Tapi SAM ini mengubah caranya gitu, model ini dan caranya sebagai model segmentasi yang bersifat prompt-table. Artinya kita bisa memberikan berbagai jenis prompt, bisa berupa titik, kotak, bounding box, atau teks. Dan SAM akan langsung menghasilkan mask segmentasi tanpa perlu pelatihan tambahan. Ini yang disebut dengan zero shot transfer. Nah, SAM ini dilatih menggunakan dataset SA1B yang merupakan dataset segmentasi besar di dunia dengan lebih dari 1 miliar mask yang berasal dari 11 juta citra. Dengan dataset sebesar itu, model ini menjadi sangat fleksibel dalam mengenali berbagai jenis objek. Arsitektur SAM ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada image encoder berbasis vision transformer atau VIT yang bertugas mengekstrak fitur dari citra masukan. Yang kedua, prompt encoder yang mengubah prompt pengguna, baik itu titik koordinat, kotak, atau mask menjadi representasi vektor. Yang ketiga, mask decoder yang menggabungkan fitur yang representasi prompt untuk menghasilkan mask segmentasi. Paper aslinya bisa diakses di link yang ada di bawah laporan kami. Dan repository kodenya juga tersedia di GitHub resmi di Facebook. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya, saya serahkan ke rekan saya berikutnya, Arvin, untuk menjelaskan bagaimana kami menyiapkan informannya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menyiapkan lingkungan kerja untuk menjalankan SAM. Pertama, kami menggunakan Google Colab sebagai platform utama karena menyediakan akses GPU secara statis melalui runtime T4 Tesla dengan VRAM 16 GB. Oke, sudah terlihat Google Colab-nya. Oke, langkah pertama adalah mengklon repositori SAM dari GitHub. Di sini kami menggunakan perintah git clone untuk mengunduh seluruh source code. Setelah itu, kami menginstal semua library yang dibutuhkan termasuk segmen-segmen OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Oke, sekarang kita jalankan dulu. Nah, di sini Google Colab sedang meng-download dan menginisialisasi atau preparing metadatanya. Setelah siap, dia akan masuk ke setup modelnya. Oke. Berikutnya kami akan mengunduh checkpoint SAM. Kami menggunakan varian FitB atau Vision Transformer Base dengan ukuran file sekitar 375 MB. Varian ini memang bukan yang terbesar. Ada juga FitL dan FitH yang tapi sudah cukup untuk mendemonstrasikan seluruh kemampuan SAM dengan baik. Setelah checkpoint terunduh, kami membuat model dalam memori GPU. Di sini kami menggunakan parameter default termasuk model type FitB dan path ke file checkpoint yang sudah diunduh. Nah, sekarang tentang dataset, berbeda dengan model deep learning pada umumnya, ia memerlukan pembagian data latih, validasi, dan uji SAM. Ini sudah pre-train.
Jadi kami tidak perlu memproses dataset pelatihan. Untuk keperluan demonstrasi, kami cukup mengupload beberapa citra uji secara manual ke lab. Citra-citra yang kami gunakan sengaja bervariasi agar tidak menunjukkan kelenturan SAM dalam mengenali berbagai jenis objek. Tidak ada batasan kelas objek tertentu karena SAM memang dirancang untuk segmentasi pada sembarang objek. Baik, sekarang saya serahkan ke pembicara 4 yaitu Stephen. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian demonstrasi dari model SAM ini. Pertama, kita menggunakan namanya point prompt. Cara kerja point prompt ini adalah kita memilih satu lokasi koordinat yang di sini itu menggunakan simbol bintang sebagai titik koordinatnya. Kemudian model SAM akan mencoba mensegmentasi objek yang terletak di titik tersebut. Nah, di sini kita lihat dengan memberikan satu titik pada objek citra, SAM menghasilkan tiga buah kandidat mas sekaligus, masing-masing dengan skor IOU yang berbeda. Mas dengan skor tertinggi biasanya adalah yang paling akurat, yaitu yang ini. Dia hanya mendeteksi satu buah kaca mobil. Ini menunjukkan bahwa model SAM ini tidak hanya memberikan satu jawaban, tetapi beberapa alternatif, sehingga pengguna bisa memilih yang paling sesuai. Jadi bisa seluruh mobil, seluruh kaca belakang, dan satu kaca belakang. Nah, kemudian demo kedua, yaitu point prompt plus background. Nah, di demo kedua ini, kita menggunakan kombinasi foreground point dan background point. Foreground point menandai objek yang ingin kita segmentasi. Sementara background point menandai area yang ingin kita kecualikan. Di sini foreground-nya itu adalah hijau, bintang hijau, dan background-nya adalah bintang merah. Dengan menambahkan background point, mas yang dihasilkan menjadi lebih presisi karena SAM tahu area mana yang harus dihindari. Jadi dia tidak menambahkan segmentasi mobilnya, hanya kacanya saja. Kemudian demo ketiga, yaitu menggunakan box prompt. Di sini kita menggambar sebuah kotak dengan 4 titik koordinat. Kemudian kotak ini berguna sebagai point of interest bagi SAM. Jadi SAM itu akan mencari kontur objek di dalam bounding box yang mirip. Kemudian mensegmentasinya. Oke, untuk dua demo terakhir, demo keempat dan demo kelima, saya serahkan ke Akbar. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke demo yang keempat. Lanjut ke automation mask generation. Di sini kita tidak memberikan prompt apapun, tidak ada titik, tidak ada box. Di sini SAM secara otomatis menemukan dan mensegmentasi objek yang ada di dalam citra. Bisa dilihat dari hasilnya di sini SAM mendeteksi puluhan objek secara otomatis dari satu citra saja. Di balik layar SAM menggunakan pendekatan yang cerdas. Ia mengenerate ratusan titik secara sistematis di seluruh citra, lalu menggunakan prediksi di setiap titiknya. Lanjut ke demo yang kelima. Di demo yang kelima ini menunjukkan batch inference. Di sini kita memberikan 4 bounding box secara bersamaan dalam satu kali pemanggilan model dan SAM menghasilkan mask keempat objek sekaligus. Nah, dari keunggulan pendekatan batch ini adalah dari efisiensi dibandingkan memanggil model 4 kali terpisah untuk 4 objek. Pemrosesan batch memanfaatkan paralelisme GPU sehingga lebih cepat. Ini relevan untuk aplikasi real time atau ketika perlu memproses banyak objek dalam satu frame.
Baik, mungkin cukup segitu untuk penjelasan dari demo 5. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dari demonstrasi tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, Sam berhasil menunjukkan kemampuan segmentasi yang sangat fleksibel berkat arsitekturnya yang terdiri dari image encoder, prompt encoder, dan max encoder. Kedua, berbagai jenis prompt, point box, maupun tanpa prompt sama sekali, semuanya menghasilkan max berkualitas tinggi. Ketiga, kemampuan zero shot transfer memungkinkan Sam bekerja pada objek-objek yang tidak pernah dilihat selama pelatihan. Selama objek tersebut memiliki bentuk visual yang cukup jelas. Adapun keterbatasan yang kami temukan, Sam Fit B terkadang kurang presisi pada objek yang sangat kecil atau pada batas antara objek yang warnanya mirip dengan latar belakang. Selain itu, proses automatic max generation membutuhkan waktu yang cukup lama pada CPU saja. Jadi sarankan menggunakan GPU. Oke, demikian demonstrasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.